Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur sumalladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajallu musama'in dan suma'akum tamtarun wa huwa Allahu bis samawati wa bil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Mengawali tadabbur kita pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat petunjuk yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, beberapa tempo yang lalu kita sudah kaji secara singkat namun berurutan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, Rasul serta ketugasan-ketugasan dari Nabi dan para Rasul tersebut. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita simak apa saja tugas-tugas Rasul yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas dari Rasul itu adalah menyampaikan. Kemudian mari kita simak dari tinjauan dari Al-Quran bagaimana Allah menerangkan tentang posisi dan ketugasan dari Rasul tersebut berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat ke-5 ayat 67 selengkapnya sebagai berikut. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa ilam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surat ke-5 ayat 67. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika belum kamu lakukan, maka apa yang sudah kamu sampaikan risalahnya, Allah akan mempertahankan kamu dari manusia. Bahwa Allah tidak menunjuki kaum yang kafir. Selanjutnya di dalam surat ke-5, masih di surat yang sama, ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tatabi ahwa'ahum wahdarhum ayahkinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawalau fa'lam anama yuridullahu ayusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsira minan nasi la fasiqun. Surat kelima ayat 49. Dan hukumlah di antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan, dan jangan mengikuti keserakahan mereka, dan waspadalah atau awasilah mereka yang akan memfitnah kamu setengah apa yang Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah ingin menimpakan kepada mereka sebagian dari dosa-dosa mereka, bahwa kebanyakan dari manusia adalah fasik. Ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar manusia itu di dalam beribadah kepada Allah mengambil hukum, berhukum dengan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi. Yang diturunkan sebagaimana kita sudah ketahui bersama, yaitu Al-Quran. Kemudian supaya kita jangan mengikuti hawa nafsu mereka, keserakahan mereka. Dan supaya kita mewaspadai orang-orang tersebut, karena apa? Mereka akan memfitnah sebagian dari mereka kepada Tuhan, kepada kita semuanya tentang apa-apa yang Allah turunkan itu. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, tetapi tidak sedikit juga orang yang justru ketika Al-Quran itu dipelajari, mereka justru menuduh Al-Quran itu menyesatkan dan sebagainya. Mereka akan memfitnah dengan berbagai argumen tersebut. Oleh karena itu supaya kita mewaspadai mereka, supaya kita mengawasi mereka. Al-Quran yang mestinya sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi mutakin, justru ketika dipelajari menjadi menyesatkan. Ini sesuatu hal yang perlu diwaspadai. Jika mereka berpaling, Allah akan menimpakan sebagian dari dosa-dosa mereka. Yang ditimpakan kepada orang-orang berpaling itu hanya sebagian dari dosa-dosa mereka, belum keseluruhannya. Dengan harapan Allah masih berharap orang-orang yang berpaling itu, orang-orang yang senantiasa menuduh, memfitnah dan sebagainya itu untuk bisa kembali kepada hukum Allah, kembali kepada Al-Quran.
Namun demikian ketika sampai ajalnya mereka dalam keadaan kafir, maka balasan Allah itu sangat-sangat pedih. Selanjutnya di dalam surat ke-18 ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunillahi multahada. Dan analisakan atau tilawahkan apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat Allah, dan tidaklah akan kamu dapati penguasa selain Allah. Kita semuanya diperintahkan untuk mentilawah, menganalisakan. Yang ditilawahkan, yang dianalisakan itu adalah wahyu, bukan yang selain wahyu. Nah ini, oleh karena itu mari kita ketika mentadabur, mentilawah juga harusnya mestinya yang ditilawahkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau wahyu-wahyu Al-Quran yang dulunya diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Wa in atlul Qur'ana famanih tada fa inama yahtadi li nafsi wa man dola fakul inama ana minal mundirin. Di dalam surat ke-27 ayat 92, agar aku menganalisakan Al-Quran, maka siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Ini di dalam surat ke-27 ayat 92, Nabi juga menganalisakan Al-Quran. Al-Quran itu dianalisakan supaya orang-orang yang menyentuh itu mendapat petunjuk. Namun demikian, yang mendapat petunjuk itu juga untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang sesat karena mereka tidak mau berpegang pada petunjuk wahyu Al-Quran tersebut, maka kesesatan itu juga hanya untuk dirinya sendiri. Dan Nabi maupun Rasul itu ketugasannya hanyalah memberi peringatan. Diberi peringatan, mau iman monggo, mau kafir juga dipersilahkan. Sekali lagi, tugas dari Nabi dan Rasul itu hanya memberi peringatan. Nabi maupun Rasul di dalam memberi peringatan itu berdasarkan apa? Allah memberikan petunjuk di dalam surat ke-21 ayat 45, Kul inama undirukum bil wahyi wa la yasma'u summu idza ma yundarun. Katakanlah, ini Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya bahwa sesungguhnya aku memperingatkan kamu dengan wahyu, dan tidaklah yang tuli itu mendengar seruan ketika mereka diberi peringatan. Dari ayat ini sebetulnya petunjuk yang sangat luar biasa kalau orang memang mau menyadari, mau memahami dengan kejernihan hati. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah bahwa sesungguhnya aku Nabi, aku Rasul pada saat itu ketika memberi peringatan kepadamu, kepada umatnya itu hanya dengan wahyu. Sekarang kita bisa lihat, kita itu bukan Nabi, bukan Rasul, bukan apa-apa, tetapi ketika memberi peringatan justru bukan dengan wahyu, tetapi yang disampaikan adalah selain wahyu. Terus kedudukan dengan ayat ini bagaimana? Nah, ini yang perlu kita cermati. Allah juga kata-kata lebih lanjut itu juga sangat bijaksana. Dan tidaklah yang tuli itu mendengar seruan ketika mereka diberi peringatan. Ini mengandung pelajaran bahwa kalau orang tuli itu pantas itu tidak mendengar. Tetapi kamu kan tidak tuli. Ini kan seperti ini kalau dibalikkan dari ayat-ayat ini. Kalau kamu tidak tuli, pastilah kamu mendengar bahwa Nabi itu, bahwa Rasul itu ketika memberi peringatan hanya dengan wahyu. Nah, kalau kamu tidak tuli, pasti kamu mendengar. Yang diberi peringatan itu, yang diberikan peringatan itu, memperingatkannya itu juga hanya dengan wahyu, bukan dengan yang selain wahyu. Tetapi manakala kamu tuli, ya pantaslah kamu tidak mendengar. Nabi memberi peringatan dengan wahyu, kamu memberi peringatan bukan dengan wahyu atau dengan yang selain wahyu. Ini menjadi renungan untuk kita semuanya di dalam surat ke-21 ayat 45 tersebut, bahwa Nabi sekali lagi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya aku Nabi di sini di dalam hal ini
ketika memberi peringatan itu hanya dengan wahyu, bukan dengan yang selain wahyu. Dan tidaklah yang tuli mendengar seruan ketika kamu diberi peringatan. Kamu kan tidak tuli, kamu kan tidak buta dan tuli. Ketika kamu tidak buta dan tuli, pasti kamu mendengar dan melihat bahwa apa yang disampaikan Nabi itu hanyalah dengan wahyu, bukan yang selain wahyu. Ini kata-kata yang sangat mendalam kalau orang memang mau merenungkan, orang mau memperhatikan. Selanjutnya juga banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa Nabi itu juga hanya mengikuti wahyu. Tetapi justru kenapa kita yang selama ini mengklaim pengikut dari Rasul, kita mengikuti justru yang kita ikuti itu bukan wahyu. Ini menjadi perhatian kita semuanya. Di dalam surat ke-32 ayat 2, "Wattabi ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabir." Dan ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa-apa yang dikerjakan oleh seluruh manusia. Allah akan mengajarkan apa-apa yang kamu kerjakan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, inilah keterangan-keterangan dari Al-Quran yang sangat-sangat terang, sangat-sangat gamblang bahwa semua nabi, semua rasul itu ketika mendatangi umatnya dengan memberi peringatan itu yang disampaikan itu wahyu, bukan yang selain wahyu. Dan hal ini agar manusia itu juga berhukum dengan wahyu itu. Oleh karena itu, mari kita pelajari benar kandungan-kandungan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu. Hanya dengan mempelajari dan mendalami ayat-ayat Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk yang sebenarnya sesuai yang dikehendaki Allah. Di dalam beberapa ayat yang saya sampaikan di muka itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dipahami menurut ayat-ayat tersebut, bahwa tidak satupun apa-apa yang disampaikan oleh Rasul, baik itu berupa tindakannya maupun ucapan-ucapannya, tidak ada yang tidak berdasarkan dengan wahyu yang beliau terima. Semua tindakan Rasul, semua ucapan Rasul itu pasti sesuai dengan wahyu Al-Quran. Tidak ada yang di luar dari wahyu yang beliau terima. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, untuk bisa mengikuti jejak Rasul atau yang biasa dikatakan dengan sunnah Rasul, maka haruslah terlebih dahulu kita mempelajari dan mendalami isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena tanpa mengerti kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu, maka mustahil, ini dikatakan mustahil, sekali lagi, mustahil orang akan mampu mengikuti jejak Rasul kalau tidak mengerti kandungan dari Al-Quran tersebut. Nah, kita juga perlu ketahui bersama bahwa dahulu kala Nabi Muhammad itu menerima wahyu Al-Quran itu hampir selama 23 tahun, waktu yang cukup lama. Namun begitu, beliau ketika menerima wahyu yang terakhir itu tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Hal demikian kemudian dapat kita mengerti bahwa ayat-ayat Al-Quran tersebut masih banyak yang belum dijelaskan kepada masyarakat luas secara keseluruhan, dalam arti dijabarkan secara mendetail, kecuali hanya disampaikan kepada para sahabat dan masyarakat Mekah dan Madinah pada saat itu. Itu pun pastilah hanya sekedar dihafal kemudian dituliskan oleh para sahabat. Keterangan-keterangan serta penjabarannya mestilah pada saat itu harus sedikit yang dijelaskan, yang dianalisikan, karena hal itu disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan peradaban masyarakat pada saat itu. Hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan tingkat tinggi, penerbangan antar planet, tentu saja pada saat itu belum diterangkan. Hal ini karena kebijakan dari Nabi mengingat peradaban pada masyarakat-masyarakat saat itu mungkin saja belum bisa menerima, belum sampai untuk bisa menerima.
Nah, saudaraku, selama ini justru orang-orang Islam sendiri itu banyak yang tidak percaya tentang kemampuan Al-Quran ini menjelaskan berbagai persoalan yang ada di jagat raya ini. Mereka kemudian menganggap bahwa Al-Quran itu hanya bersifat umum, hanya garis besarnya saja, hanya global, masih pungkul dan sebagainya, sehingga masih harus mencari dan melengkapi dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, kemudian dicampur aduk, justru kemudian menjadi rancu seperti sekarang ini keadaannya. Ketika hukum Allah dianggap belum sempurna, kemudian manusia membuat hukum sendiri, kemudian dicampur aduk dengan hukumnya Allah, maka keadaannya juga seperti saat ini. Terjadi pertentangan, terjadi perselisihan, percekcokan yang tidak selesai. Oleh karena itu solusinya adalah kembali kepada Al-Quran, satu-satunya hukum Allah yang memang dihukumkan untuk seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa-apa yang kita usahakan, dan mudah-mudahan senantiasa kita dipimpin kepada Shiratal Mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.